Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang beribadah di bulan Oktober, tanggal 4 Oktober 2020. Kita akan memulai ibadah awal bulan kita pada pagi hari ini dengan bersujud, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari Tuhan, kasih dari memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Silakan dengan kasih Kristus Bapak Ibu dan saudara-saudari semua bangkit berdiri. Tetaplah bersyukur kepada anugerah yang telah Allah kerjakan dalam hidupmu, sehingga sampai pada awal bulan Oktober ini kita masih bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah saudara sekalian, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini atas kasih, atas berkat yang Kau limpahkan bagi kami semua. Kami bersyukur bisa sampai di awal bulan Oktober di tahun 2020 ini. Berkati ibadah kami Bapa, dan kami percaya yang sakit di dalam nama Bapa Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Limpahkan kepada kami damai dan sejahtera-Mu, dan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami, pujian dan penyembahan kami kepada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa di ibadah online. Pada minggu pertama bulan Oktober ini kembali saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kebaikannya dalam kehidupan kita. Biarlah apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik.
selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu
Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami nyatakan Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan di rumah kami masing-masing, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Sebab kami yakin percaya dimanapun kami berada, di situ Engkau ada bersama dengan kami. Kau berkati Tuhan ibadah ini. Sekali lagi kami nyatakan Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersuka. Katakan datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait dengan hati yang bersyukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan, kita mau datang ke bait-Nya dengan sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali nyatakan bahwasanya untuk selamanya, Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau bangkit serukan namanya Yesus. Katakan bangkit serukan nama Yesus.
Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Sekali lagi kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Sekali katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi nyatakan, dia kalahkan semua musuh. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani setiap hari kita, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kuatku, yang menolong
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita mau nyatakan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Engkaulah harapan kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai saat ini kami masih memiliki harapan, dan bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Engkau boleh berbicara pada setiap kami pribadi. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Berbicara mengucap syukur, apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur itu adalah bentuk dari sebuah rasa terima kasih atau ungkapan terima kasih yang diberikan manusia kepada Allah, yang menjadi sebagai sebuah respon positif dari setiap perbuatan Allah. Jadi mengucap syukur adalah sebuah ungkapan terima kasih manusia kepada Allah atas setiap perbuatan Allah dalam kehidupannya. Nah, mengapa dikatakan mengucap syukurlah? Mengapa harus mengucap syukur? Karena di dalam ucapan syukur, karena ucapan syukur akan menolong seseorang untuk lebih fokus pada rencana-rencana Tuhan.
Ucapan syukur akan menolong seseorang untuk lebih fokus pada kebaikan Tuhan. Sehingga orang bisa lebih fokus melihat akan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kemudian juga karena ucapan syukur, mengapa kita mengucap syukur? Karena ucapan syukur akan mampu, dengan mengucap syukur akan memampukan kita, akan mampu menambahkan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala persoalan. Ucapan syukur akan mampu menambahkan seperti sebuah energi pada seseorang untuk menghadapi segala macam persoalan dalam hidupnya. Firman Tuhan tadi katakan, ucapkanlah syukur. Mengucap syukurlah. Kemudian kapan kita harus mengucap syukur? Firman Tuhan dalam pasal 5 ayat 18 ini dikatakan, kapan saatnya kita mengucap syukur? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya di sini berarti mengucap syukur itu dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya dalam kondisi baik atau kondisi tidak baik. Situasi baik atau situasi yang tidak baik, dikatakan di situ mengucap syukurlah. Dalam segala hal berarti dalam kondisi baik atau tidak baik. Yang pertama kita perhatikan bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan baik. Mengucap syukur dalam kondisi baik. Logikanya orang akan lebih mudah bersyukur pada saat kondisi baik, bukan? Tapi apa benar seperti itu? Ternyata ada hal yang sering terlupakan saat seseorang ada dalam kondisi baik. Saat kondisi baik-baik saja, ternyata ada sesuatu yang seringkali terlupakan oleh manusia. Yang memungkinkan manusia itu tidak bisa bersyukur. Sekali lagi padahal kondisinya baik-baik saja. Karena apa? Atau apa yang terlupakan tadi? Yang sering terlupakan adalah kurangnya atau tidak menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Manusia seringkali tidak menyadari atau kurang menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Situasi-situasi baik, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Misalkan saja dalam kondisi sehat. Bapak Ibu hari ini sehat? Amin ya. Seberapa besar manusia bersyukur karena kesehatan yang Tuhan beri. Karena hari ini engkau sehat. Seberapa besar engkau bersyukur untuk kesehatanmu. Sementara ada orang yang saat ini merenggang nyawa karena sakit. Ada beberapa orang, ada banyak orang yang mungkin juga berjuang melawan sakit penyakitnya. Tapi seberapa besar kita yang diberi kesehatan, bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Seberapa besar manusia bersyukur karena mungkin hari ini engkau punya pekerjaan, bahkan engkau punya jabatan. Sementara ada orang yang tidak punya kesempatan untuk itu. Ada banyak orang yang mungkin sekarang baru mencari pekerjaan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian seberapa besar manusia bersyukur karena punya tempat tinggal, punya rumah, atau bahkan mungkin punya fasilitas dalam hidupnya. Sementara ada banyak orang yang tidak punya, bahkan bergumul untuk tempat tinggal dan setiap fasilitas yang mereka inginkan. Kita yang punya tempat tinggal, adakah ucapan syukur yang dalam kepada Tuhan pada hari ini?
Seberapa besar manusia bersyukur karena masih punya orang tua. Ya, kita yang punya orang tua. Sementara ada orang yang sudah tidak punya orang tua. Bahkan mungkin ditinggal orang tua. Bahkan mungkin tidak tahu di mana orang tua. Tapi kita yang punya orang tua, seberapa besar kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kemudian seberapa besar juga manusia bersyukur karena mempunyai anak. Sementara ada orang yang tidak bisa mempunyai anak. Ada orang yang berjuang sedemikian rupa untuk bisa memiliki anak. Kita yang punya anak hari ini, hai orang tua yang hari ini memiliki anak, seberapa besar engkau bersyukur untuk anak-anakmu. Kadang-kadang orang tua tidak bisa bersyukur melihat pertumbuhan anak-anaknya, melihat keadaan anak-anaknya. Orang lain saja bangga terhadap anaknya itu. Tapi ternyata orang tuanya sendiri bahkan kadang-kadang tidak mensyukuri akan anak-anaknya. Sementara seberapa besar juga manusia bersyukur karena memiliki pasangan. Ya, kita yang punya pasangan hari ini, seberapa besar engkau bersyukur kepada Tuhan. Sementara ada orang yang berjuang untuk mendapatkan pasangan. Sebagaimana orang banyak berjuang untuk bisa hidup bersama pasangannya. Bahkan ada orang yang harus hidup sendiri tanpa pasangan. Engkau yang punya pasangan hari ini, seberapa besar engkau bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam hal yang baik ini saja. Apakah engkau sudah bersyukur? Apakah engkau sungguh-sungguh lebih bersyukur kepada Tuhan? Kadang-kadang manusia tidak menyadari bahwa hidupnya itu dipenuhi dengan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagaimana bisa mengucap syukur kalau kita tidak menyadarinya? Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kita tidak menyadari bahwa ternyata orang-orang sekeliling kita, apa yang kita punya hari ini adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, apa yang kau punya, saya katakan, apa yang kau punya hari ini, itu adalah bentuk kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu saat ini bersyukurlah untuk semua yang kau punya. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah dalam keadaan baik ini. Dengan mengucap syukur untuk semua yang kau miliki. Untuk semua yang ada padamu hari ini. Karena firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa yang kau punya, syukurilah. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, yaitu yang kedua adalah dalam kondisi, mengucap syukur dalam kondisi yang tidak baik. Dalam situasi yang tidak baik atau mungkin situasi sulit di dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan dikatakan tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukur dalam kondisi yang tidak baik. Memang cukup sulit untuk bersyukur dalam kondisi ini. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak baik, orang akan cenderung mengeluh. Orang akan cenderung bersungut-sungut, bahkan marah sama Tuhan, atau lebih lagi ada yang memberontak kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam kondisi yang sulit dalam hidup ini?
Caranya adalah sebagaimana supaya kita bisa mengucap syukur dalam kondisi ini. Caranya adalah bagaimana kita harus bisa memperbarui memperbarui atau konsep berpikir kita. Seperti yang ada tertulis dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu berarti kalau konsep berpikir kita sama seperti firman Tuhan ini, sesulit apapun kehidupan kita, dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, kita masih bisa berpikir bahwa sesungguhnya di situ ada tangan Tuhan yang sedang mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan dengan kisah Yusuf. Setelah sekian lama, Yusuf hidup dalam penderitaan. Setelah sekian lama hidup dalam fitnah, dalam hinaan, dalam kesengsaraan. Tapi di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, setelah semuanya dipulihkan Tuhan, setelah Yusuf diangkat oleh Tuhan, setelah dia dipertemukan oleh saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 20 di sana mengatakan, Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kesulitan-kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita menghadapi kesulitan karena kejahatan orang lain. Atau mungkin kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah yang kita hadapi itu banyak dari berbagai sumber. Tetapi sesungguhnya ketika kita menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang saat ini memproses itu, ada tangan Tuhan yang saat ini akan mengubahkan itu menjadi sebuah kebaikan, maka di situ kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Baik Tuhan, sekalipun ini sulit bagiku, tapi aku bersyukur karena di sini ada tangan-Mu yang tak akan mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali juga kita diingatkan dengan kisah Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 16, 2 Samuel pasal 16 ayat 13, sekali waktu Daud harus melarikan diri dari Absalom anaknya. Pada saat itu ada yang namanya Simei, itu adalah keluarga Saul. Bagaimana Simei itu menghina Daud dan rombongannya. Bagaimana dia melempari Daud dan rombongannya yang saat itu melarikan diri dari Absalom. Ada hinaan, ada kutukan di sana. Simei mengutuk Daud. Simei mengutuk. Dan kemudian di sana ada serunya, yaitu pengawalnya. Yuk kita lihat di dalam 2 Samuel ayat 16, pasal 16. Kita lihat mulai ayat yang ke-10. Mulai ayat yang ke-9 ya. Lalu berkatalah Abisai anak serunya kepada raja, mengapa anjing mati ini terus mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak serunya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman,
kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anakku, anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat mungkin engkau menderita karena hinaan orang hari ini, saat mungkin orang berkata tidak baik tentang engkau, saat mungkin saat ini pada saat engkau dalam kesulitan, orang mencibirkan dirimu. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Daud. Dari perkataan Daud tadi, kita bisa melihat bahwa Daud menyadari ada tangan Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Saat-saat yang tidak baik dalam hidup ini terjadi, seharusnya kita juga bisa berpikir seperti ini. Abisai, anak serunya tadi, sudah berkata kepada Daud, Tuanku, biarkanlah aku penggal kepalanya. Tapi Daud katakan, tidak perlu. Mungkin inilah kehendak Tuhan, cara Tuhan. Dan Daud percaya bahwa semua, di balik semua itu, pasti ada tangan Tuhan. Sehingga dia tidak perlu marah terhadap Simei itu. Dia tidak perlu membalas kejahatan Simei itu. Bahkan dia melarang Abisai untuk membunuh Simei. Dalam hal ini Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa setiap saat kita harus menyadari apapun kesulitan hidup kita, percayalah ada tangan Tuhan di balik semua itu. Dan kemudian dalam lanjut pada kisah Daud bersama dengan Simei tadi. Dalam pasal 19 berikutnya, di sana akhirnya Daud, pada saat Absalom mati, kemudian Daud kembali ke istana. Yang pertama kali menyambut siapa? Simei yang tadi mengutuki Daud, dia yang pertama kali menyambut. Dan di situ semakin kesal. Semakin kesal Abisai, anak serunya tadi. Tapi Daud tetap katakan, tidak usah membalas, tidak usah membunuh dia, biarkan saja, biarkanlah saja. Ada satu pelajaran yang bisa kita petik hari ini Bapak Ibu. Pada saat hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, tidak perlu kita marah sama Tuhan. Amin. Pada saat hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, tidak perlu kita marah sama orang lain, sekalipun mungkin orang itu telah menyakiti kita. Pada saat hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, tidak perlu kita iri hati terhadap orang lain. Dan pada saat hal buruk terjadi dalam hidup kita, tidak perlu kita membalas orang-orang yang telah menyakiti kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu konsep berpikir kita. Konsep berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa apapun yang kau hadapi hari ini, bahkan mungkin masa sulit yang kau hadapi hari ini, sadarilah bahwa ada tangan Tuhan yang sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kehidupanmu. Ada tangan Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupanmu. Tetaplah bersyukur, baik atau tidak baik keadaanmu. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam
kehidupan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saat kondisi hidupmu baik, saat kondisi hidupmu tidak baik, hanya kata ucapan syukur itulah kunci dari segalanya. Sadari apa yang kau punya hari ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Selayaknya engkau bersyukur pada hari ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Seperti Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap keadaan-Mu hari ini. Baik atau buruk, baik atau tidak baik keadaan-Mu, mengucap syukurlah. Karena dengan mengucap syukur akan membantumu lebih fokus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dengan mengucap syukur akan ada kekuatan, akan ada energi baru yang memungkinkan engkau untuk bisa menghadapi kehidupanmu ini. Katakan dengan sepenuh hati, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Kita angkat pujian Allah sanggup. Di
semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa dalam kehidupan kami. Sampai pada minggu pertama di bulan Oktober ini Tuhan, kembali kami dapat beribadah online meskipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan Yesus kami dapat menjalani setiap hari-hari kami. Dan tiba saatnya kami memanjatkan segala doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, kiranya Engkau yang berkati satu demi satu Tuhan. Engkau berkati untuk kesehatan kami dan keluarga kami. Engkau yang senantiasa jaga lindungi kami semua kemanapun kami pergi dan melangkah. Biar Engkau jauhkan dari segala sakit, penyakit, bahkan kuasa kejahatan, kegelapan yang akan mengganggu kami. Dan juga untuk ekonomi keluarga kami Tuhan Yesus, kami mau berdoa kiranya Engkau mau berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya setiap berkat-Mu nyata atas kami Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan, kami senantiasa berkecukupan Tuhan. Kami akan terus naik dan bukan turun, dan kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya atas setiap janji-Mu Bapa, Engkau akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia, Engkau yang pulihkan dari segala permasalahan yang mungkin terjadi. Kami percaya Engkau memiliki jalan keluar Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil, menteri, hingga jajaran pemerintahan lainnya. Kami mau ucapkan berkat untuk mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang senantiasa berkati mereka, berikan mereka kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan tercipta segala kebijakan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan kami percaya mereka juga akan menemukan jalan keluar yang terbaik bagi segala permasalahan yang ada di negara kami ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah virus yang saat ini melanda negara kami, jika Engkau yang izinkan itu terjadi Tuhan, Engkau juga akan memampukan kami untuk melewati itu semua. Dan kami juga mau serahkan Tuhan gereja kami, GPI Philadelphia Bogor, ke dalam tangan-Mu. Kau berkati Tuhan, mulai dari gembala sidang, majelis jemaat, hingga pelayannya. Satukan setiap hati kami Bapa. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, nama-Mu yang semakin dimuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan. Kau berkati setiap rencana kami untuk Natal dan juga untuk pembangunan. Kau berkati, Engkau penuhi segala kebutuhan kami, mulai dari dana hingga sumber daya lainnya. Sebab kami yakin percaya Engkau akan memberikan waktu yang tepat juga untuk membangun gereja kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, kami percaya Engkau akan melancarkannya demi kami. Dan kami juga Tuhan mau berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Sidang dan keluarga. Engkau pakai mereka lebih lagi, Engkau pelihara kehidupannya senantiasa Tuhan. Biarlah melalui beliau semua Tuhan, beliau dapat menjadi berkat bagi setiap orang di sekitarnya dan juga bagi kami jemaat Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit, untuk Tante Sulis Tuhan, untuk Ibunda dari Tante Yohana, untuk Oma Ramses dan juga Ibu Eliana, adik dari Tante Atit. Kami berdoa, kami mau ucapkan berkat buat mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan pulihkan mereka melalui dokter maupun obat-obatan yang mereka minum. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas mereka Tuhan. Engkau berkati juga keluarganya Tuhan yang menyertai mereka. Engkau berikan kekuatan, kesehatan agar dapat terus menyertai mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang bekerja di bidang medis Tuhan, untuk Dokter Tasya dan Saudari Novita. Engkau berkati, pelihara kesehatannya senantiasa. Apapun yang mereka kerjakan pasti berhasil Tuhan. Pakai mereka lebih lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada saatnya nanti kiranya Engkau mau
kembali kumpulkan mereka bersama keluarga mereka di rumah dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami juga mau berdoa untuk tim pelayanan Youth for Christ Tuhan yang melayani ibadah online maupun offline. Kiranya Engkau yang memberkati kami senantiasa Tuhan, Kau tilik setiap pribadi kami, biarlah kami dapat lebih sungguh lagi melayani-Mu, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami mohon jaga lindungi kami kemanapun kami pergi dan melangkah Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan agar kami dapat terus melayani-Mu. Berikan juga kami sikap yang rendah hati Bapa, dan biarlah melalui pelayanan kami hanya nama-Mu yang semakin dimuliakan. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk new normal yang diterapkan di Indonesia ini. Kami berdoa untuk seluruh warga Indonesia Tuhan, biarlah kami semua dapat menjadi warga negara yang patuh akan peraturan yang ada Tuhan Yesus, sehingga hari-hari kami dapat berjalan dengan normal, ekonomi berangsur-angsur membaik. Dan kami berdoa Tuhan bagi Indonesia ini, biarlah setiap warga negara dapat turut berkontribusi dalam memberikan yang terbaik Tuhan buat negara kami ini. Kami juga mau berdoa untuk Kota Bogor, tempat di mana gereja kami berdiri ini Tuhan, yang saat ini sedang menerapkan PSBB secara mikro. Kami berdoa biar dalam nama Tuhan Yesus, melalui PSBB ini Tuhan Yesus, Bogor bisa menjadi kembali zona putih Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan gereja juga dapat terus Tuhan berkembang dan dapat terus beribadah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak doa yang kami sampaikan, sebab kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mampu mendengar setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita tiba di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Saya mau kembali undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama ucapkan berkat bagi bangsa ini. Bila melalui kemuliaan-Mu Tuhan, bangsa kami dapat pulih. Demikian juga kami sebagai rakyatnya Bapa. Kami percaya keajaiban terjadi bagi negeri ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama kita katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kembali kami ucapkan berkat atas Indonesia, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
atas seluruh bumi. Lebih sungguh lagi katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di tanggal 4 Oktober 2020 ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.